waktu hidup dia beribadah di mana? Di gereja lah tempat ibadahnya. Di mana lagi? Oh, jadi Yesus pernah masuk gereja? Ya, Gereja apa namanya, Bang? kau baca aja di Alkitab itu biar paham. Kamu kan Gereja lebih paham Katolik apa? Alkitab. Gereja Katolik atau Protestan, Bang? Gerejanya Yesus. Tempat ibadah nggak dibilang di mana, mau gereja Katolik, Kristen, di situ nggak dijelaskan gereja apa, dijelas tempat ibadah. Di hari Minggu apa hari Sabtu, Bang? Yesus. Mau tanya kok pertanyaan kayak pertanyaan wartawan nih, kawan. Dia kan pengen tahu, Bang. Ya satu-satu gantian lah, diskusi itu gantian bertanya, jangan kamu aja yang bertanya. Ya cuma nanya hari doang, Sabtu apa Minggu. Oke, saya jawab. Dulunya Tuhan itu bekerja di hari sampai hari ke-6, hari Saya nggak ke-7 nanya ibadah. Tuhan. Yesus Ya, itu ibadah hari Hari apa? Sabat, hari Sabat tuh hari Sabtu. Oh, Sabtu. Kalau Anda hari apa, Bro? Kau tengok di kalender hari apa? Hari Minggu kan? Ya, kok beda? Makanya pelajari baik-baik. Ya gimana, Bang? Gimana bacanya? Pagan itu Minggu. Ini kan Pagan Indonesia Minggu. kan? Bukan di luar negeri kan? Gimana ceritanya beda? Kok bisa? Teleponan ya Kita ini bunda. sekarang kan di Indonesia, jatuhnya kan jadi hari Minggu. Oh, siapa yang rubah itu, Bang? Siapa yang rubah? Ya kan Sabtu berubah ya jadi Minggu, Bang. Kok bisa berubah? Jatuhnya ke Indonesia kan hari Minggu. Yesus waktu masuk ibadah itu kan Yesus menyembah siapa? Sekarang saya yang bertanya, coba kamu terus bertanya. Enggak apa-apa, Saya mau selesaiin dulu ini bentar Kamu doang. pertanyaanmu dari tadi udah saya hitung udah lebih dari 5. Aku satu aja. Enggak, baru dikit-dikit kok, Bang. Sederhana baru standar. Gantian dulu. Yang pertanyaan saya gampang aja, nggak usah repot-repot. Iya, silakan, Bang. Emang bisa bertanya ya? Ustaz Wafi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut dulu. Ini pasien saya tadi ini saya dilaporkan tadi sama Oten ini. Oh ya udah, hadapi dulu, Ustaz. Hadapi dulu itu. Enggak. dulu. Aja tadi hampir rungkat loh punya saya. Sudah ada peringatan, makanya saya matikan langsung. Lanjut dulu. Udah. Mau nanya apa, Bang? Oke. Yang kalian bahas-bahas di Alkitab, kalian kan Muslim kan? Ya. Jadi kalian setiap bahas-bahas itu kenapa bahas Alkitab terus? Kenapa? Karena ada di sana istilah Al-Qur'an lu pakai, lu curi, lu salah gunakan. Bukan itu pertanyaan saya. Ya itu Yang jawaban tanya, saya. Kalian ibadah kenapa bahas Alkitab? Karena saya mau meluruskan istilah Islam yang kau curi. Bukan Alkitab, Biblos. Biblos. Gitu. Berlawanan lah sama si Wapi ini. Udah dibilang Alkitab, bacaan Alkitab, biblos. Ya, jadi jawabannya begitu ya, Bang ya. Saya luruskan ya istilah Islam, istilah Al-Qur'an yang kau curi, Bang. Gitu. Dari mana dasarnya dicuri? Yang pertama itu Alkitab atau apa? Ayat Al-Qur'an kalian? Mana yang dulu? Yang pertama itu Al-Qur'an dulu, baru Bible. Oh, ya. Ya. Gimana? Oke. Ya itu jawab dulu pertanyaannya. Kenapa kalian setiap dia berkhotbah, berdakwah, kalian bahas Alkitab? Kenapa? Saya udah dijawab. Bible itu mencuri istilah Al-Qur'an, disalahgunakan, makanya diluruskan. Oke. Jadi gara-gara itu kalian bahas terus Alkitab gitu? Iya, gara-gara itu supaya Anda sadar bahwa Anda mencuri. Sadar. Kalian kok bagaimana? Kalian kok banyak kan di masjid kalian, tapi nggak ada di situ. Lu nanya gue kena kepala lu ya. Gimana sih lo? Udah saya jawab ya. Kalian kan bahasnya di masjid. Emang ada orang Muslim orang Kristen di masjid kalian? Ini kan dibahas di sini. Anda mencuri tapi Anda nggak ngaku gitu. Bukan saya bilang di sini, di tempat-tempat yang lain kalian ibadah, kalian bahas Alkitab kenapa? Kayak di YouTube pun ada. Saya nanti Ya. tanggal 1 Juni Tablik Akbar saya akan membahas Bible. Iya Di benar ya. semua masjid-masjid saya akan gerakkan semua umat Islam untuk belajar Bible. Agar mereka tahu Saya nggak nanya. agar mereka tahu ternyata Bible itu sangat berbahaya bagi anak-anak.
Ya saya harus jawab karena saya ada di room ini. Kenapa kamu bahas Alkitab, asal lu ceramah bahas Alkitab, kenapa? Oh, harus. Ya kenapa? Jawabannya karena Bible itu lebih berbahaya daripada narkoba buat anak-anak Islam. Paham? Kan kamu bertanya. Kenapa Kalau kamu bertanya? bahaya Dinda, kalau bahaya Dinda itu sudah dicabut oleh pemerintah, Alkitab itu tidak disebarluaskan. Gimana Itu sih lu? sangat bahaya bagi akidah kami itu, Bible. Bayangkan kalau sampai ada anak-anak kami murtad, Diedarkan mereka Alkitab akan menyebut- menyembah Kristus palsu. Kami nggak Jangan mau. dibeli dulu lah. Kami nggak mau. Coba isinnya Biblemu itu di negara ini untuk diajarkan ke orang Islam. Diizinkan tidak? Jangan di-mute dulu. Kenapa Diizinkan mau? tidak? Diizinkan Gimana? tidak negara ini kalau misalnya Biblemu itu diperuntukkan untuk umat-umat Islam? Diizinkan tidak kira-kira? Nggak ada hubungannya sama orang Islam. Nenekmu kiper. Itu hanya untuk Kristen. Nenekmu kiper. Ya. Apa dengar? Makanya kamu jangan sopan. Apa tujuannya Biblemu menggunakan istilah Al-Quran? Kalau itu bukan untuk umat Islam. Tanya dulu kau. Apa tujuannya Biblemu menggunakan kata Alkitab? Coba kutanya dulu kau. Di-mute dulu, santai-santai. Iya. Di-mute, kita Jawab. diskusi. Apa tujuannya? Nggak, bilang Tujuannya? Dengar dulu. Kalau kau tidak mau di-mute, kau dengar dulu baru kau jawab. Oke? Apa Oke, tujuannya Biblemu menggunakan nama Alkitab? Kutanya dulu kau. Ngomong. Ini di Jawab. mulu gimana mau ngomong? Jawab. Apanya? Apa pertanyaannya? Apa tujuannya buku dari Yunani yang dibawa Belanda itu kau pakaikan sampulnya dengan sebutan Alkitab? Tujuannya apa? Sasaran Tanya tembaknya sama siapa? yang cetaknya juga. Kayak nenekmu Kok sama kiper kita yang sudah. bertanya? Kalau Nenekmu begitu kiper kau ini. turun, kau cebok air 1 sendok, habis itu Jangan kau pakai nangis, sarung, kau tidur. Kau tidur sana, kau tidur. Kau pergi tidur sama kandang babi sana, di kandang babi kau tidur sana. Siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dindaku Gus Wafi. Nah, tadi saya bilang begini, Bang. Silakan Dinda, silakan. Tadi saya mengatakan begini. Tadi kan Oten tuh banyak tuh yang bilang Zuma kalah debat Wafi gitu. Saya bilang begini, saudara-saudara Kristen yang tidak terlalu kasih, bahwa satu-satunya cara Anda harus bisa mengalahkan Islam dalam berdebat itu harus dengan cara licik. Dengan Keren. apa cara licik? Keren. Tidak akan bisa mengalahkan kita karena Anda akan mengalahkan kita. Misalnya harus naik ke room Anda dengan aturan yang Anda pakai, yang sebenarnya aturan itu tidak ada objektivitas sama sekali, gak objek sama sekali. Iya betul. Gak insaf kalau dalam bahasa Arab itu, gak objektif aturannya. Baru Anda bisa mengalahkan Islam itu dengan aturan Anda itu dan harus naik di room Anda. Tapi selama Anda itu berdiskusi dengan cara adil, dengan cara seimbang, maka selamanya mustahil Anda bisa mengalahkan Al-Quran. Saya begitu, Bang. Gimana? Setuju, Bang? Setuju banget. Masya Allah. Tepuk tangan teman-teman sekalian. Betul itu. Lanjut. Masya Allah. Luar biasa. Jadi teman-teman, kita... Ya Allah, Paman. Saya mau menanggapi tadi yang dikatakan oleh Nora di ulangan 21. Iya. Nah, itu konteksnya harus dibaca dulu ayat ke-22-nya. Iya. Ya, saya bacakan ya. Iya. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Iya. Lanjut, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, ya kan? Jadi yang digantung itu adalah orang yang berbuat dosa, yang dosanya itu sepadan dengan hukuman mati. Iya. Oke. Apakah Yesus berdosa sepadan dengan hukuman mati? Tidak, makanya bukan dia yang disalib. Tidak.
Makanya Kita yang baca, makanya yang disalib siapa? yang disalib Yesus. Nih tadi katanya tidak. Maksudnya di sini adalah Inilah kan Zuma, tidak Zuma, mungkin. kamu ketawa-ketawa kenapa? Tidak mungkin di waktu yang bersamaan Zuma, orang Zuma, itu kamu ketawa-ketawa Kristen, kenapa? waktu bersamaan waras. Nggak mungkin. Nggak mungkin di waktu bersamaan orang itu Kristen, waktu itu juga dia waras. Nggak mungkin. Mustahil. Anda mengatakan di dalam Ulangan 21, orang yang dikutuk, orang yang digantung adalah orang yang melakukan dosa besar yang sepadan dengan kutukan Tuhan dan sepadan dengan hukuman mati. Adakah Yesus berdosa? Adakah Yesus itu melakukan sesuatu yang hukumannya sepadan dengan hukuman mati? Adakah dosa yang dilakukan Yesus yang sepadan dengan kutukan Tuhan? Katamu nggak ada. Berarti bukan dia yang disalib. Menderita kau Cahayu. Allahu Akbar. Inilah Oten ya. Tidak mungkin dalam waktu yang Saya boleh bersamaan. jawab. Ya, Saya silakan boleh kau jawab. jawab. Silakan kau Oke. jawab. Ini untuk menjawab klaimmu bahwa Yesus itu terkutuk. Nah, jadi yang terkutuk di atas Karena- tiang salib siapa? Diam dulu, saya bicara dulu ya. Ya, silakan. Jadi yang dikutuk oleh Allah ini adalah seseorang yang berbuat dosa. Nah, Yang jadi yang dosanya disalib, itu sepadan dengan hukuman. Diam dulu dong. jadi yang disalib Ya. tadi kan itu sudah. Jadi yang Betul. Yang salib Ya siapa? makanya ini yang disalib, yang dikutuk oleh Allah adalah mereka yang berbuat dosa. Sedangkan Ya, terus yang Yesus disalib itu siapa? tidak berbuat. Iya, yang Sabar disalib dulu siapa? dong. Sabar Yang dulu. disalib siapa? Yang disalib Sabar siapa? dulu. Yang Sabar disalib dulu lah. siapa? Yang disalib siapa? Oke. Yang disalib Yesus. Berarti dia pelaku dosa. Berarti dia orang dikutuk. Lah, sabar dong. Sabar. Belum Kenapa harus sabar? selesai. Kenapa? Salah tangkap atau gimana ini? Salah tangkap Belum atau selesai. Kamu baca dong di Matius Di mana? 26 Matius 6 ayat Nomor? yang ke-53. 53. Ya. Apa itu? Di situ waktu Di situ? Yesus ditangkap, Heeh. dia berkata, saya bacakan ya. Iya. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, dengar nih poinnya nih. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang Bagus. mengatakan bahwa harus terjadi demikian. Oke, Jadi bagus. itu sudah rancangan Tuhan, rancangan Oke, Allah untuk Yesus disalibkan. oke, Tapi oke, apakah baik. dia terkutuk? Diam dulu. Oke. Tapi apakah Sekarang dia diam, terkutuk? kamu diam, Enggak. kamu diam karena kamu Dulu, ongol. aku belum Kau selesai diam, kamu yang bicara. diam, kamu yang diam, Gimana? kamu yang diam karena kamu yang ongol. Saya Kamu belum diam. selesai bicara. Moderator. Suaranya Bunda udah Rahma, saya atur. suaranya Bunda Gantian. Rahma. Bunda Rahma, biarin dulu Bunda Rahma. Suaranya Enggak, kecilin enggak. dikit dong. Iya, gini saudara Juma, ongol. Gini Juma, saudara tunggu ongol. bentar. Saudara ongol dengarkan. Dengarkan ongol. Harus tergenapi apa yang tertulis. Harus terjadi apa yang tertulis. Tolong kau tunjukkan di mana tertulis orang benar dibunuh untuk orang yang bersalah. Karena yang ada tertulis orang benar diselamatkan, orang bersalah yang kemudian kena hukum. Sehingga ketika Yesus diupayakan untuk disalib, maka yang terjadi ada pertukaran. Maka tertulislah di Amsal 21 nomor 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Orang yang pengkhianat dipakai ganti orang yang jujur. Tuh, itu yang digenapi. Makanya Yesus harus digenapi apa yang tertulis. Harus, nggak bisa tidak. Maka ketika orang benar ini kemudian disandra,
diinginkan untuk dihakimi, untuk disalibkan, maka yang menggantikan adalah orang fasik. Siapa orang fasik itu? Baca Amsal 17 nomor 23D. Itu yang disebut fasik adalah pemakan suap. Siapa pemakan suap? Yesus atau Yudas? Yudas, D. Maka yang menggantikan Yesus adalah Yudas, D. Maka yang kau sembah itu adalah Yudas, D. Yudas ini dilantik menjadi Kurios dan juga Kristus untuk Kristen, D. Angkatan jahat. Sampai di sini paham, D? D. Adik. D. Adek, inyang. Macet, Bro, ngomong Zuma. macet. Zuma udah selesai belum caranya? Udah. Zuma Ya. udah selesai belum bacanya? Udah, Dek. Oke. Udah. Jadi ini saya untuk meluruskan ya Ingat bahwa ya, Yesus tidak permintaan saya tadi, Ingat. Dek, tunjukkan Oh ya, bentar. dalilnya di mana Tuhan Sabar. memakai orang benar untuk mengutuk dan melepaskan kutuk orang yang bersalah. Itu dalilnya di mana, Dek? Itu yang kutunggu, Dek. Bukan omon-omon. Silakan. Di mana itu, Dek, tertulis? Tuhan menggunakan orang benar dan menyelamatkan orang yang bersalah. Itu di mana, Dek, tertulis, Dek? Udah ya. Ya. Jadi ini saya mau menjawab bahwa Ya. yang pertama Ya. bukan Yesus tidak terkutuk karena dia tidak berbuat dosa. Yang disalib itu yang dikutuk oleh Allah adalah mereka yang berbuat dosa dan dosanya sepadan dengan Iya. hukuman mati. Iya. Di mana Jadi, dalilnya, sabar. Dek? Bentar. Saya minta dalilnya, Dek. Di mana dalilnya Tuhan mengutuk orang benar demi menyelamatkan orang yang bersalah? Itu di mana, Dek? Jangan kau bawa konsep Kristus palsu, Dek, ke sini, Dek. Jangan, Dek. Jadi sepakat dulu nggak nih bahwa Yesus tidak terkutuk? Yes, sepakat dong. Ya, jadi jangan lagi ya buat tema Yesus terkutuk ya, karena Yesus Iya. terkutuk. Iya, tapi Oke. ada yang dikutuk kan di atas pohon, di atas salib. Yesus itu tidak terkutuk. Kau Tapi- membantah dalilmu, Dek. Dek. Dengar Kau dulu. bantah dalilmu, Dek. Dek, kau Dengar bantah dulu. dalil. Dengar, Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Siapa? Siapa yang menebus dengan jalan kutuk? Siapa, Dek? Adik. Halo Juma. Iya, Dek. Menjadi kutuk sama terkutuk itu berbeda. Oh, ya. berbeda. Oh, berbeda. Iya. Kau baca lagi, Dek. Terkutuk Sudah. menjadi kutuk Ya, itu oke. berbeda. Sebab ada tertulis. Apa yang tertulis, Dek? Terkutuk. Hehehe. Siapa yang terkutuk, Dek? Dia yang digantung di salib. Siapa yang digantung di salib, Dek? Hah? Siapa, Dek? Yesus atau bukan, Dek? Adek. Yang digantung di salib siapa, Dek? Orang-orang pelaku maksiat atau Yesus, Dek? Zuma. Iya, Dek. Zuma. Iya, Dek. Mana, Zuma, Dek? Iya, Dek. yang memberikan gelar terkutuk itu manusia. Kalau Allah hanya mengutuk manusia yang berbuat dosa. Adek, tadi Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 27 nomor 25, Dek. Terkutuklah dia yang makan suap, Dek. Siapa itu yang berkata begitu, Dek? Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah dia yang tidak mempraktekkan perbuatan, yang tidak mempraktekkan Taurat dengan perbuatan. Itu kata siapa, Dek? Kata manusia, Dek. Oh, baru tahu saya, Dek. Gitu toh. Jadi sepakat dulu kita, Yesus itu tidak terkutuk, Dek. Yesus itu tidak sepadan melakukan dosa sepadan hukuman mati, Dek. Tapi Yudas memenuhi syarat untuk itu, Dek. Dia terkutuk, Dek, karena memenuhi syarat. Karena salib itu hukuman untuk siapa, Dek? Untuk orang terkutuk atau bukan, Dek? Halo Zuma. Halo, Dek.
Kan tadi kita udah sepakat Kita udah bahwa Yesus sepakat. tidak berdosa. Iya, tidak berdosa. Yesus tidak berdosa. Tidak berdosa. Yang terkutuk oleh Allah itu adalah yang berdosa, yang dosanya itu sepadan dengan hukuman hukuman mati. Iya. Nah, Berarti yang disalib Yesus itu tidak siapa? Berarti yang disalib siapa, Dek? Pelaku dosa atau yang bukan melakukan dosa, Dek? Hah? Nah, jawab. Yang disalib yang melakukan dosa atau yang bukan melakukan dosa, Dek? Ini kok di mute terus ya, jadi terpotong-potong di pembicaraanku nih. Jadi yang disalib ini pelaku dosa atau bukan pelaku dosa, Dek? Dua orang di sebelahnya itu pelaku dosa. Yesus. Pertanyaan saya, jadi yang disalib ini pelaku dosa atau bukan pelaku dosa? Jawab, Dek. Pertanyaan yang sama. Menurut Bang Juma, Yesus berdosa nggak? Pertanyaan saya, yang disalib ini pelaku dosa atau bukan pelaku dosa, Dek? Yesus disalib. Menurut Bang Juma, Yesus berdosa atau enggak? Saya ulang lagi pertanyaan saya, yang disalib ini pelaku dosa atau bukan pelaku dosa? Jawab, Dek. Sekarang saya bertanya balik. Ya sudah, kalau Yesus begitu, berdosa atau Dek, enggak? sekarang kamu ke gereja, Dek, kau cari pendeta, tusuk pantatnya. Ya berani cuma jawab itu. Gantian satu-satu dulu. Satu-satu dulu. Selesaiin dulu nih Bang Juma, baru pindah. Iya. Jadi yang disalib ini pelaku dosa atau bukan pelaku dosa? Pelaku dosa. Pelaku dosa. Hah? Apa? Bukan pelaku dosa. Loh. Di mana dalilnya Tuhan mengutuk orang yang Kau bukan gak usah pelaku nanya dosa? dalil Juma. Kemarin kau di Kristus kau. Iya, saya ngaku Baik, Kristus anak Maria. Iya, jadi bakal taimu. Sini sosok jago. Saya ngaku Kristus anak Maria berdasarkan Lukas 2 nomor 11. Pertanyaan saya, yang kau sembah itu anak Maria enggak? Kena kau kan? Aku ngaku berdasarkan Lukas 2:11, Yesus itu Kristus anak Maria. Aku ngaku dia anak manusia. Iya. Pertanyaan saya, Ini asyik di mute aja nih. Pertanyaan saya, apakah kamu menyembah manusia? Apakah kamu menyembah manusia? Ini mute terus. Pertanyaan saya, apakah kamu menyembah manusia? Yang ku sembah manusia berbentuk Tuhan. Manusia berbentuk Tuhan. Nah. Ini kok gila ini. Gimana itu? Udah aku bilang, mustahil orang itu Kristen waktu Ini bersamaan rumu. dia juga waras, itu Rumu mustahil. menang kau ini, rumu. Taruh lu, coba ulang lagi bro. Lanjut, Ulang dulu, Mandi, yang kau lanjut. sembah apa? Rumu ini Taruh, menang, Bang kau Juma. menang. Coba kau ulang lagi yang kau sembah apa tadi, diulang dulu bro. Ah, kau yang ku sembah. Mau tunjukkan kamu. Emosi. Kau yang ku sembah, tunjukkan mukamu. Kasihan ya. Boleh saya nambah ini? Ya kasihan lah, kasihan kalian yang kasihan bocil aja Kasihan disetubuhi itu. bocil. Tuhanmu nggak jelas, Bang. Tapadol, Ustaz Wapi, tapadol. Bilang Pak, anakku bocil. Iya, anakku bocil. Masa mau ku setubuhi bocil? Waduh, Silakan Ustaz Wapi. kok mengarah kepada ini penghujatan ini. Pertanyaannya begini, teman-teman Kristen, itu sudah bagus loh. Pertanyaan dari Bang Zuma sudah bagus. Yang disalib itu orang yang bersalah atau tidak? Kenapa Bang Zuma itu bertanya seperti itu? Coba kalian perhatikan di dalam Bible, teman-teman ya. Di dalam Bible ada hukum Tuhan, ada hukum pemerintahan Romawi. Itu perlu dibedakan loh ya. Ada hukum Tuhan, ada hukum eksekusi versi Romawi. Nah, penyalipan itu adalah metode eksekusi yang digunakan oleh Kekaisaran Romawi untuk menghukum si pelanggar hukum. Terutama mereka yang dianggap sebagai ancaman politik. Nah, Yesus yang katanya disalib oleh otoritas Romawi, bukan oleh otoritas Yahudi, fakta bahwa Yesus disalibkan itu bukan dirajam. Nah, kalau kita baca dari awal sampai akhir tentang cerita penyaliban Yesus itu, hukum salib murni dari
rancangan orang-orang Romawi. Lalu kita bandingkan dengan hukuman-hukuman Tuhan sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tidak pernah kemudian ada aturan hukum yang disampaikan oleh Tuhan dengan cara disalibnya orang yang benar. Gak ada itu. Itu gak ada. Kita baca, perhatikan baik-baik Bible, dari awal sampai akhir, Tuhan menghukum orang yang benar. Itu tidak ada. Yang ada, Tuhan memberkati dan mengabulkan doa-doa ya orang yang soleh, yang benar, itu ada. Sehingga ketika Yesus dinarasikan bahwa dia itu disalibkan sebagai orang yang benar, ini blunder. Ini namanya logical fallacy. Hukum dari Tuhan dari dulu sampai sekarang, yang salah dihukum, yang benar doanya dikabulkan. Makanya ketika Romawi memandang ada pemberontakan atau Yesus ini dianggap sebagai orang yang memberontak kepada pemerintahan Romawi di saat itu, sehingga hukum itu dilancarkan oleh Romawi. Jadi hukuman itu murni versi Romawi, bukan hukuman dari Tuhan. Hukuman konsep Romawi yang saat itu menjadi musuh Yesus dijadikan sebuah bahan ibadah oleh orang Kristen. Kan lucu. Sama seperti misalnya ada orang Islam menjadikan hukum iblis dijadikan dalil ibadah sholat Jumat misalnya. Ini lucu. Logical fallacy namanya. Nah, sehingga ketika Tuhan tidak pernah mempresentasikan hukuman semacam itu, orang benar dihukum, orang soleh dihinakan, maka selamanya Tuhan ini tidak akan pernah melakukan seperti itu. Tuhan tetap akan mengangkat derajat orang soleh. Maka Romawi yang memandang faktor Yesus ini sebagai pemberontak, sebagai orang yang berbahaya dalam kekaisaran atau kekuasaan Romawi di saat itu, maka mereka melancarkan penyalipan itu berdiskusi dan berkolaborasi dengan orang-orang Yahudi. Jadi bukan hukuman Tuhan salib itu, murni hukuman rancangan otak dari Romawi yang selingkuh dengan orang-orang Yahudi. Sedangkan Tuhan dari dulu mengangkat derajat orang soleh dan menghinakan orang-orang yang bersalah. Begitu loh maksudnya. Lanjut Bang Zuma. Keren sekali, keren sekali, Masya Allah, luar biasa. Jadi cobalah ya teman-teman Kristen ini mikir, kenapa kok justru umat Islam yang senantiasa tampil sebagai pembela Yesus, sebagaimana nubuatan Yesus, ketika roh kebenaran itu datang maka dia akan memuliakan aku. Kok kami yang memuliakan dia ya? Kenapa ya? Kok kenapa ya? Kami habiskan waktu, habiskan materi, habiskan pemikiran kami membela, memuliakan Yesus. Kok justru kalian kok mati-matian gitu loh? Mati-matian harus Yesus yang menderita, harus Yesus yang dikutuk, harus Yesus yang menanggung dosa. Padahal nubuatannya, ketika roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Sampai kami jengkel loh, saking mempertahankan kemuliaan Yesus itu. Saking jengkelnya, kami kadang berbicara kasar, turun ke gereja, colok pantat pendeta. Saking kesalnya gitu loh. Karena kalian tuh nggak pernah mikir bahwa Yesus itu adalah manusia mulia berdasarkan Bible, yang harus dimuliakan. Ketika roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Roh kebenaran memuliakan aku. Umat Islam 24 jam non-stop. Sejak ada TikTok, sejak ada sosial media, sejak ada perdialogan antar agama, umat Islam selalu tampil untuk memuliakan Yesus. Kok kalian masa sibuk aja? Yesus harus mati terkutuk. Kalian balut mulut kalian. Oh, Yesus itu nggak ada salah. Yesus itu nggak ada dosa. Yesus itu tak ada kutuk. Tetapi dosa-dosa kami lah yang ditanggungnya. Kau kalau depan saya kulempar batu nisan kalian. Kok bisa jadi kayak gitu? Kamu yang melakukan dosa, orang lain yang harus nanggung. Itu pola mana itu? Di mana itu bisa Anda temukan dalilnya? Tuhan menghapuskan dosa-dosa orang yang bersalah, orang yang dikutuk, yang harusnya mati, dengan menggunakan orang yang benar. Itu dalil dari mana, kucluk?
Sedangkan di dalam Keluaran 23 nomor 7, dusta jangan kau hambur-hamburkan. Orang yang benar janganlah engkau bunuh. Orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Ini polanya dibalik. Seakan-akan dalil itu pun harus mengikuti selera orang Kristen. Hamburkanlah dusta itu. Orang benar harus kau bunuh. Orang yang tidak bersalah harus kau bunuh. Sebab aku Tuhan akan membenarkan orang bersalah. Yeay. Koplak. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Di antaranya menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Rubah itu dalil. Rubah. 6 kesenangan dalam hati Tuhan. Bahkan 7 kebanggaan Tuhan. Yaitu kepada orang yang membunuh orang yang tidak bersalah. Menumpahkan darah orang yang benar. Itpen. Kok kalian ini kenapa sih nggak mau sadar-sadar? Kalau dulu sebelum ajaran Islam itu datang wajar kalian masih kayak gitu. Tapi sekarang kan Nabi Muhammad sudah diutus oleh Allah. Kaumnya Nabi Muhammad mengajarkan kalian kebenaran. Bagaimana cara memuliakan Yesus? Kok malah kalian bantah, kalian musuhin kami? Sedangkan orang Yahudi yang punya Talmud menceritakan Maria, menceritakan Yesus, kalian itu apa? Yesus direbus dalam neraka dalam tinja yang mendidih. Kalian malah menjilat mereka. Kami umat Islam mensucikan oknum tersebut baik dalam Al-Quran maupun yang ada dalam Bible kalian. Tapi kok yang bencinya kepada kami? Sehat enggak kalian itu? Waras enggak kalian itu? Enggak. Karena Halo, hanya Zuma. orang. Diam dulu kau, Nyet. Turun. Halo Turun. Zuma. Monyet ini diturunkan, monyet ini turun. Nah, kau di neraka aja dulu. Nanti setelah habis dari neraka baru dinaikkan lagi. Jadi, saudara-saudara, kita sibuk memuliakan kemudian Yesus. Ada nggak di antara kita kemudian mengatakan, oh iya memang Yesus itu terkutuk, memang Yesus itu kemudian bla 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 bla. Saking putus asanya kita memperjuangkan nama baik Yesus. Dan mereka mati-matian harus Yesus, harus Yesus, harus Yesus. Menghantarkan kita harus membocorkan kemudian rahasia bahwa memang Yesus terkutuk. Memang Yesus yang terkutuk. Memang Yesus yang terkutuk. Tetapi Yesus palsu yang keluar dari kubur yang menggantikan Yesus asli. Itulah derita yang harus kalian tanggung. Begitu saudara-saudara Kristen yang masih belum terlalu parah penyakitnya ya. Dengarkan. Kami umat Islam siang malam memuliakan Yesus. Kalian siang malam menghinakan Yesus. Tapi sebenarnya yang kalian hinakan itu bukanlah anak Maria. Bukan. Yang kalian hinakan itu ya memang yang mau siap untuk dihinakan untuk kalian. Yang memang siap untuk menanggung dosa-dosa kalian. Nah, akhirnya kalian menyembah dia. Akhirnya sama-sama nanti. Makanya endingnya kalian diusir kan sama Yesus. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Itu Yesus mana tuh? Yesus mana tuh yang berkata kayak gitu kepada kalian? Yang keluar dari kubur? Nggak mungkin. Karena yang keluar dari kubur itu, pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Berarti bukan Yesus itu. Yesus yang mengusir kalian adalah Yesus anak Maria yang berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Dan yang berpesan waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Itulah yang kalian ikuti selama ini, bukan anak Maria. Sekira demikian. Silakan dilanjut, Dinda. Saya tambahi, Bang, ya. Gus Wapi, silakan. Jadi bagus ini ya. Pandangan Bang Zuma ini bagus karena begini. Efeknya itu jadi begini, teman-teman. Hukuman Romawi yang notabene-nya musuh Yesus saat itu dijadikan sebuah akidah, dijadikan sebuah ibadah oleh orang-orang Kristen pecinta Yesus gitu loh. Kan lucu kan? Jadi hukuman Romawi, rancangan Romawi yang musuhnya Yesus saat itu dijadikan akidah, dijadikan keyakinan yang mantap, dijadikan ibadah oleh orang-orang yang mengaku sebagai pecinta Yesus. Maka kita hadir untuk meluruskan hal itu.
Kenapa kok Yesus disalib gitu loh? Ini pertanyaan besar kan? Ini kan pertanyaan besar. Kenapa Yesus disalib? Yesus saat itu dinarasikan sebagai raja orang Yahudi, teman-teman. Yesus itu dinarasikan sebagai raja orang Yahudi. Nah, sebuah klaim yang dianggap sebagai ancaman terhadap otoritas Kaisar Romawi pada saat itu. Karena ini dianggap ancaman, Yesus ketika dinarasikan raja orang Yahudi, ini adalah ancaman besar. Maka Pontius Pilatus, gubernur Romawi di Yudea, melihat Yesus sebagai ancaman terhadap stabilitas politik dan ketertiban umum pada saat itu. Meskipun Pilatus tidak menemukan kesalahan dari Yesus, bayangkan, orang yang akan mengeksekusi Yesus tidak menemukan kesalahan Yesus. Ini Romawi, orang kafirnya di zaman itu, dianggap kafir lah ya di zaman itu, mencari kesalahan Yesus gak nemu dia, sampai bingung mau dihukum gimana Yesus ini. Kesalahannya gak ada, kok malah dikaitkan sama ini hukum Tuhan, kan tambah lucu. Manusia saja tidak ridho kalau ada orang gak bersalah dihukum. Kok malah sekarang dibalik, ada sebuah keyakinan Tuhan menghukum orang yang benar, kan tambah geblek. Nah, orang Romawi saja gak ridho, berarti Kristen ini kan lebih parah dari Pontius Pilatus pada saat itu. Pontius Pilatus saja gak tega ketika melihat Yesus dicari kesalahannya gak ada, kok mau dihukum? Awalnya mikir seperti itu. Apalagi hukum Tuhan yang maha benar. Bagaimana kemudian Anda berpikir ada orang benar yang disalib, saudara? Itu tambah blunder begitu. Nah, sehingga karena Yesus dianggap ancaman ya, sebagai ancaman terhadap otoritas Kaisar Romawi saat itu, tekanan daripada pemimpin Yahudi. Nah, nih, pemimpin Yahudi menekan Pontius Pilatus untuk menghukum Yesus dan kekhawatiran akan potensi kerusuhan, maka mereka orang-orang Romawi memutuskan untuk mengeksekusi Yesus, dieksekusi akhirnya kan. Nah, jika Yesus dieksekusi oleh otoritas Romawi atas tuduhan politik, maka secara hukum kematiannya adalah orang yang dihukum atas rangkaian atau KUHP versi Romawi, bukan versi Tuhan. Gak ada orang versi Tuhan ini orang benar, orang soleh dihukum, gak ada. Berarti Yesus akan disalib dengan menggunakan KUHP versi Romawi saat itu. Nah, dalam konteks ini kita mulai timbul pertanyaan, teman-teman. Jika kematian Yesus adalah eksekusi politik oleh Romawi, bagaimana hal itu bisa dianggap sebagai penebusan dosa untuk seluruh umat manusia? Gak ada kaitannya, gak nyambung ini, saudara. Itu benar-benar dari Pilatus yang menghukum atas hasutan pemimpin orang Yahudi, benar-benar pakai KUHP versi Romawi, versi musuhnya Yesus saat itu, lalu dinarasikan sebuah akidah bahwa penebusan ini untuk seluruh umat. Ya nggak nyambung, saudara. Makanya banyak pertentangan-pertentangan kemudian terjadi di dalam kalangan kekristenan sendiri bahwa sebenarnya Yesus nggak disalib. Selama berabad-abad Kristen dan Katolik telah diajarkan bahwa kematian Yesus di tiang salib adalah penebusan dosa. Yesus mati untuk menebus dosa umat manusia, katanya. Memberikan jalan keselamatan, katanya. Tetapi apakah ini sebuah cerita dongeng atau sebenarnya? Itu perlu kita kaji. Apakah mungkin kita telah terjebak dengan narasi yang tidak sesuai dengan kenyataan sejarah? Apakah kita hanya mengikuti tradisi yang diturunkan tanpa benar-benar mengkaji kembali apakah semua ini sesuai dengan kebenaran atau sesuai dengan aturan Tuhan? Kalau kita jujur ini ya, kalau boleh kita jujur, Yesus mati di salib itu atas kehendak Tuhan untuk menyelamatkan dunia. Ini narasi yang kurang tepat sebenarnya. Atau apakah ini lebih berkaitan dengan hukum Romawi yang menindas orang-orang yang dianggap ancaman terhadap kekuasaan mereka? Ingat, di dalam kekuasaan Romawi pada zaman itu bukan hanya Yesus yang dihukum seperti itu. Banyak orang-orang yang kemudian dihukum apa ya? Dengan tidak bersalah mendapatkan hukuman karena dianggap ancaman kepada politik Romawi saat itu. Jadi Yesus adalah korban politik Romawi dan atas hasutan pemimpin-pemimpin Yahudi. Bukan hanya Yesus. Orang-orang sebelum Yesus yang dianggap ancaman sebagai orang-orang yang memberontak akan mendirikan sebuah kepemimpinan. Kalau dalam masa sekarang misalnya ada orang mau bikin pesantren besar,
di daerah yang mayoritasnya Kristen, ya pasti dia akan dihajar habis-habisan. Nah, penyalipan adalah hukuman yang paling mengerikan dan penuh penghinaan, teman-teman. Saya ulangi ya, ini sering dinarasikan oleh Bang Zuma ini ya. Penyalipan itu adalah hukuman yang paling mengerikan dan penuh penghinaan. Digunakan oleh Romawi terhadap pemberontak. Ingat ya, penyalipan itu sudah digunakan oleh Romawi terhadap pemberontak. Jangan dikait-kaitkan dengan hukum Tuhan, tidak paham. Nggak ada itu. Ini bukanlah cara penebusan versi Tuhan, bukan. Yang katanya Tuhan itu maha kasih, maha damai, pembebasan dari Tuhan. Masa Tuhan menghukum orang benar dengan cara kejam, dengan dihinakan seperti itu? Kan nggak nyambung, geblek kan. Misal, saya kasih contoh di dalam Bible kalian, teman-teman ya. Doa Yesus itu didengar tapi tidak diselamatkan. Kan lucu ini. Kalau kita baca di dalam Ibrani 5 nomor 7, yang berbicara tentang doa Yesus dengan penuh ratapan, dan bagaimana doanya didengar oleh Allah atas kesalehan Yesus. Allah punya hukum, ya. Allah itu punya hukum. Orang soleh ketika berdoa, maka doanya akan didengar dan akan dikabulkan. Dalam Ibrani 5 nomor 7 dikatakan, dalam hidupnya Yesus sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Allah, kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Ingat, Allah sanggup menyelamatkannya dari maut dalam Ibrani 5 nomor 7. Dan karena kesolehan Yesus, maka doanya didengarkan oleh Allah. 1, Allah bisa menyelamatkan Yesus dari maut. 2, Yesus adalah orang soleh yang pasti didengar doanya. Yesus berdoa agar diselamatkan dari maut. Tapi anehnya karena doktrin ini ya, meskipun doanya didengar, sudah dikatakan Allah itu bisa menyelamatkan, ternyata Tuhan tidak menyelamatkan dari salib, kan blunder. Ini adalah kenyataan yang tidak bisa kita hindari, teman-teman. Mengapa Tuhan tidak menjawab doa Yesus yang tulus? Bukankah dia katanya dinarasikan sebagai orang yang paling soleh di zamannya, orang yang paling benar di saat itu? Jika Tuhan mengabulkan doa karena kesolehan Yesus, kenapa Yesus tetap harus mati? Katanya sanggup menyelamatkan Yesus dari maut. Tapi kenapa kenyataannya tetap mati? Nah, seperti itulah antara hukum Tuhan dan doktrin yang menyimpang. Sekian Bang Zuma. Mantap. Masya Allah. Udah komplit banget ya Bang Andi ya. Iya. Tapi gini loh, izin pertanyaannya Ustaz. Apakah Tuhan yang mengutus Yesus ke muka bumi ini gitu membiarkan tentara Romawi mengeksekusinya, atau Tuhan menyelamatkan dia? Kalau Tuhan menyelamatkan dia, terus siapa yang disalib, terkutuk gitu Ustaz? Silakan. Coba kita perhatikan lagi ya, kalimat di dalam Ibrani 5 nomor 7 ya. Dalam hidupnya Yesus sebagai manusia, jadi dia manusia nih, dia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Allah yang sanggup menyelamatkannya dari maut. 1, hukum Tuhan akan menyelamatkan Yesus dari maut. Kenapa diselamatkan Yesus ini? Karena kesolehannya ia telah didengarkan. Karena Yesus orang soleh, orang baik, orang jujur, maka dia akan diselamatkan oleh Allah dari maut. Nah, lalu siapa nanti yang akan disalib? Nah, itu yang akan menjadi kajian. Yang akan menjadi kajian. Berarti benarlah Al-Quran ketika mengatakan wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Mereka berstatement bahwa mereka telah membunuh Isa putra Maryam, padahal mereka tidak membunuh dia, padahal mereka tidak mengeksekusi dia, padahal mereka tidak menyalib dia. Kenapa? Karena sudah dikatakan Tuhan mampu menyelamatkannya dari maut karena kesolehannya. Kenapa tiba-tiba di tiang salib dia menjadi terkutuk? Bukankah dia menjadi orang yang tersoleh saat itu seharusnya? Nah, kita harus berpikir keras, apakah kematian Yesus di tiang salib benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan?
Jika memang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita harus menghadapi kenyataan bahwa penyalipan sebuah bentuk hukuman yang sangat kejam menurut hukum Romawi. Romawi itu saat itu karena menguasai bidang politik di zaman itu, ada beberapa macam hukuman. Dan hukuman yang paling kejam dari Romawi adalah hukuman salib. Untuk siapa? Untuk para pemberontak. Ternyata hukuman dari pihak musuh Yesus dijadikan bahan akidah keyakinan oleh pecinta Yesus. Kan lucu. Begitu Bang Handi, lanjut. Kesimpulannya Al-Quran itu ya Ustaz. Oh iya, sudah betul Quran itu, sudah betul. Apakah mungkin kematian Yesus yang disalib sebenarnya adalah hasil dari keputusan Tuhan? Tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak ada itu narasi dari Tuhan bahwa hukum orang benar. Kalau kita baca yang biasanya disampaikan oleh Bang Zuma ya, Amsal 6. Di dalam Amsal 6 itu kan ada 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan kan. Ya, ada 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan dalam Amsal. 1, mata sombong. 2, lidah dusta. 3, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Ingat, yang paling dibenci oleh Tuhan adalah penumpahan darah orang yang tidak bersalah, saudara. Orang yang tidak bersalah kok ditumpahkan darahnya, itu adalah perkara yang dibenci oleh Tuhan. Mana mungkin kemudian Tuhan blunder, tidak konsisten, orang yang terkenal soleh di zaman itu, yang terkenal baik di zaman itu, malah mati di tangan orang-orang Romawi. Musuh Tuhan. Kan semakin blunder. Gitu Bang Handi. Makasih Pak Ustadz. Bang Sony, kan orang lagi, Bang Sony ntar dulu Bang ya, kan orang lagi ngomong. Udah dari tadi pun. Apa salahnya Anda sabar dulu? Ya sekarang giliran Anda agamanya apa? Silakan. Ya, aku mau menanggapi tentang Anda agamanya dulu apa? Oh, saya Kristen Bang. Nah gitu loh, sabar dong. Pakai etika, sopan santun kalau masuk rumah orang gitu. Ya. Oke, udah. Apa yang mau ditanggapi? Topik yang mana? Topik yang mana mau ditanggapi? Pernyataan Bang Juma tadi dengan Gus Wafi tadi. Ya, topiknya adalah yang disalib itu apakah orang bersalah atau tidak bersalah? Silakan. Oke. Ya, oke. Terima kasih teman-teman. Jadi buat Bang Juma, saya menanggapi tentang pernyataan Bang Juma tadi kan. Berarti dengan pernyataan Bang Juma ini berarti Bang Juma sudah mengikuti ajaran Kristen lah ya, mengikuti Yesus lah ya. Terima kasih teman-teman. Masih mau kirain mau apa gitu. Pengikut Paulus begini dia, pengikut Paulus. Kan tadi kan dibilang Bang Juma, hanya mulai dari bukanya TikTok sampai ini ada perdebatan, hanya orang Islam yang mengikuti ajaran Yesus. Artinya kan, Bang Juma sendiri sudah mengikut ajaran Kristus. Begitu kan? Udah giliran Bang Juma lagi dia. Gini, penipu, gini. Saya katakan, sejak adanya dialog lintas agama, kami umat Islam selalu membela Yesus, mensucikan nama Yesus dari pitnahan-pitnahan Kristen laknatullah. Itu yang saya katakan. Kami sibuk 24 jam membersihkan Yesus dari pitnahan Kristen laknatullah. Kami memuliakan beliau. Dari mana kalian membela Yesus? Contoh. Yesus orang mulia, Yesus orang suci. Sedangkan yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Iya, Kalian memaksakan. Oke, saya tanya dulu, kalau ingin nanggapi saya tanya dulu nih. Salib itu hukuman untuk orang yang diberkati atau orang yang dikutuk? Jawab. Udah. Nanti habis ku jawab, aku lagi bertanya ya. Ya. Silakan. Dari sisi kenegaraan pada saat itu, ya, orang yang bersalah itu adalah disalib. Pertanyaan saya bukan itu, Lul. Pertanyaan saya, salib itu hukuman bagi orang yang diberkati atau orang yang dikutuk? Salib. Yes, salib itu untuk orang yang bersalah di zaman itu. Udah. Penipu. Udah. Pertanyaan saya ulang. Aduh. Salib itu, kalau nggak sanggup hadapi saya, jangan bawa-bawa nama saya. Mencret kau buat. Iya, tunggu, lanjut. Salib itu diperuntukkan untuk orang yang diberkati Tuhan
atau untuk orang yang dikutuk Tuhan? Jawab. Untuk orang yang terkutuk itu, bagi manusia yang terkutuk. Berarti yang Udah. Yesus. Udah, sekarang apa saya yang- lagi. Yesus apa yang menyebabkan dia dikutuk? Gantian lah Bang Juma, masa kau terus? Ya kan harus tuntas dulu, Cak Ayu. Yesus apa yang menyebabkan sampai dia harus dikutuk sama Tuhan? Oh begitu. Artinya Ya. begini. Kenapa Yesus disalib, gitulah ceritanya kan? Kenapa Yesus disalib? Bukan begitu. Kenapa? Iyalah. Kenapa Yesus dikutuk? Kan dia Iya, sudah kenapa disalib tuh, Yesus berarti dia dikutuk? dikutuk. Dengar Kenapa Yesus tuh. dikutuk? Dengarkan. Kenapa Yesus dikutuk lalu disalib? Kan begitu kan? Iya. Jadi dengar teman-teman Muslim di seluruh Nusantara ini, dengarkan. Yesus itu ditangkap, disalib dan sebagainya karena dia memang mengaku Tuhan. Orang tidak percaya. Itu sebabnya. Udah. Yesus ditangkap karena dia mengaku Tuhan. Kardoba. Udah. Masyarakat tidak Kamu percaya. diskusi yang lain. Kamu diskusi yang lain dan saya. Kamu dengan ya. kamu nggak cocok dan saya. Inilah Bro, kau ditanya tadi Bang Juma, kenapa Yesus dikutuk di tiang salib? Apa salahnya dia gitu loh? Bro, kenapa Yesus kau katakan mati terkutuk? Apa kesalahannya Yesus itu? Iya, kenapa Yesus ditangkap? Kenapa Yesus disalib? Kan begitu ceritanya. Kan itunya pertanyaan kalian dari dulu. Bukan mulai dari itu, zaman bukan Zakir itu naik, kan pertanyaannya. dalam Kamu ini kok nggak dengar pertanyaan? Kenapa? pertanyaan Bang Juma kan kayak Kenapa? gitu. Kenapa Yesus ditangkap? Kenapa nggak ada tangkap Banyuma ngomong? Kenapa Yesus mati terkutuk? Apa sebabnya? Iya, jangan dulu main mute. Ini kebiasaan kalian ini. Pertanyaan kalian kenapa ganti Yesus aja di dirajam? pertanyaan yang harga tua. Ya, satu bentar, juta. bentar. Iya, bentar, jangan di mute, mending ditendang aja. Orang longor kayak gini, kok di mute, mending ditendang. Pertanyaan sederhana kemana-mana. Kenapa Yesus mati terkutuk? Kalau ditendang semua, macam mana kalian dapat kebenaran? Ya sekarang Anda deh Pak Lubis. Yesus itu mulia atau terkutuk Bang? Yesus itu Tuhan. Tentu Saya nggak nanya itu loh. Tuhan Yesus itu mulia. Mulia. Tuhan Yesus mulia. Mulia. Terus yang terkutuk di tiang salib siapa? Di mana dalilnya Yesus terkutuk di kayu salib? Galatia 3 nomor 13. Dia kan menebus orang yang terkutuk. Saya nggak nanya tujuannya. Saya nggak nanya tujuannya. Orang yang terkutuk Dengerin tidak dulu, bisa menebus dengarkan yang dulu. terkutuk. Oh jangan kejebak, dengerin. Kita tadi sepakat Yesus itu Pelintir ayatnya. dengarkan dulu. Yesus itu Dijadikan kutuk kok jadi Anda terkutuk. mengatakan Yesus itu Tidak ada mulia. dalilnya terkutuk Yesus. Saya bacain kalau begitu. Coba baca. Ya, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaannya Bang, siapa nama orang yang bergelar Kristus yang tergantung pada kayu salib? Siapa Bang? Yesus menebus manusia dari kutuk. Nah, dengerin dulu pertanyaannya Bang. Baca dulu Dengerin ayatnya. pertanyaannya nih, Abang. Baca dulu ayatnya semua. Dengerin dulu pertanyaannya. Supaya jangan gagal. Dengarkan ya pertanyaannya, habis ini Anda ngomong deh. Siapa orang yang bergelar Kristus yang mati terkutuk di tiang salib? Siapa orang ini? Silakan. Yesuslah yang menebus manusia dari dosa kutuk. Ya. Jadi Yesus itu terkutuk atau mulia? Menebus manusia dari dosa kutuk. Saya nggak nanya tujuannya. Yesus itu Makanya mulia atau pelajari terkutuk? ayat itu semua secara keseluruhan. Coba kau baca, silakan baca. Nah, Yesus menebus manusia dari dosa kutuk. Dengan menjadi apa dia? Dengan menjadi apa dia? Menjadi kutuk bukan menjadi terkutuk, menjadi kutuk. Ya, ada tertulis terkutuk. Ini kan kalian pamer botol gitu loh. Dengerin. Pamer kebotolan gitu loh. Dengerin, tertulis di situ, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa orang ini Bang? Orang yang berdosa bukan Kristus. Orang yang berdosa. Bunda kena pelanggaran. Apakah Yesus digantung di tiang salib?
menebus manusia dari dosa kutuk. Saya nggak nanya tujuannya. Makanya baca ayatnya secara Saya ulang ya. keseluruhan. Nih bahasa Indonesia nih. Apakah Yesus tergantung di tiang salib? Baca dulu secara keseluruhan ayatnya, bro, supaya jangan gagal paham kamu, gitu loh. Selesai. Nggak ada yang bisa bahasa Indonesia. Semua mengingkari apa yang tertulis. Kena ludak kudus itu. Kenapa? Karena ada yang mulia, ada yang terkutuk. Ada dua Yesus, coy. Kau nggak bisa menyatukan keduanya. Ditanya apa, dia jawab tujuan. Ditanya siapa, dia jawab tujuan. Kagak nyambung. Galatia 3 nomor 13. Ini ada satu Kristen nih. Siapakah orang yang bergelar Kristus, yang mati terkutuk di tiang salib? Itu pertanyaannya. Siapa orang ini yang bergelar Kristus itu? Silakan. Ayat mana itu? Beta Hita silakan. Nama? Tadi Saya ulang ya, berdasarkan Galatia 3 nomor 13.